Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Kita belajar geografi tentu akan belajar tentang konsep. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, ketika belajar pasti memiliki konsepnya masing-masing. Nah, di dalam geografi sendiri terdapat 10 konsep yang akan kita pelajari. Mulai dari lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, hingga sampai kepada konsep diferensiasi area. Nah, di slide ini sengaja saya buat seperti ini nanti biar gampang, biar terlihat jelas bahwa ada 10 konsep yang akan kita pelajari nanti. Beberapa guru terkadang membuat sebuah singkatan-singkatan karena konsepnya ada 10 sangat banyak. Jadi ada singkatan-singkatan yang dibuat oleh guru yang tujuannya untuk memudahkan siswa untuk mengingat 10 konsep ini. Nah, di sini saya bisa pakai, ya ini sudah saya acak-acak ya, tidak urut seperti yang ada di slide ini. Yang penting menurut saya ini bisa mudah diingat. Saya memberikan singkatan namanya Lojamur, Aginpol, Jangkeru, Nidif. Memang aneh ya, tapi ini menurut saya mungkin bisa membuat lebih ingat, lebih gampang mengingat 10 konsep yang banyak ini. Lojamur, Aginpol, Jangkeru, Nidif. Jadi seperti itu. Lokasi, jarak, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interdependensi, pola, itu jangkauan, keterjangkauan maksudnya, keru artinya keterkaitan keuangan, nilai kegunaan, diferensiasi area. Jadi ada satu suku kata yang saya pakai tujuannya untuk ya biar gampang diingat gitu aja. Kalau nggak mau pakai juga nggak masalah, yang penting bisa difahami 10 konsep ini. Oke, lanjut saja biar tidak terlalu lama. Yang pertama kita akan masuk kepada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini adalah kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Jadi dia keberadaannya ada di mana, itu yang disebut dengan lokasi. Nah, itulah yang dipakai dalam konsep geografi ini. Jadi konsep lokasi dalam geografi menunjukkan kedudukan suatu objek di muka bumi. Dan konsep lokasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang satu lokasi absolut dan yang kedua adalah lokasi relatif. Apa bedanya? Kalau lokasi absolut itu terkait dengan lokasi yang bersifat tetap, biasanya selalu berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur, atau kita menyebutnya garis astronomis. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan berubah posisinya, maka disebut dengan lokasi absolut atau lokasi tetap. Contohnya lokasi astronomis Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sampai kapanpun besok ya, itu lokasi astronomis Indonesia akan selalu tetap. Mungkin yang berubah adalah bentuk polonya, terjadi pergeseran sehingga ada wilayah-wilayah yang keluar dari batas astronomis tersebut. Akan tetapi lokasinya masih sama di lintang 6 derajat dan seterusnya itu. Nah, kita bisa lihat di sini contoh peta, ini saya buat kecil ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ada sebuah peta. Ini peta Papua, memang petanya hitam putih. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada batas garis. Ini adalah bantuannya, yaitu garis astronomis atau lintang dan bujur. Jadi ada batasnya sampai sini. Walaupun pulaunya bergeser atau berubah atau ada yang tenggelam, ada yang naik, itu lokasinya masih sama di sini. Ya, maka disebut dengan lokasi absolut. Yang kedua, lokasi relatif. Relatif artinya tidak tetap. Jadi sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan kondisi yang ada sekitarnya. Kita bisa menyebutnya namanya lokasi geografis. Mungkin saat ini lokasinya berada di kota A atau kota B. Suatu ketika 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kota tersebut mengalami pemekaran sehingga lokasi satu tempat di kota tersebut menjadi berubah. Jadi seperti itu ya. Oke, konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak kalau kita artikan secara definitif yaitu satu ukuran numerik
yang menunjukkan seberapa jauh posisi satu objek dengan objek yang lain. Jadi ukuran dari satu objek, satu wilayah, satu tempat ke objek atau tempat yang lain. Jadi ada ukurannya. Ukurannya kita biasanya menggunakan ukuran numerik. Ada angkanya. Jarak juga sama, terbagi menjadi dua, ada jarak absolut, ada juga jarak relatif. Kalau absolut tadi kita katakan tetap, tidak akan berubah. Biasanya diwujudkan dalam satuan panjang, meter, kilometer, mil, dan sebagainya. Contoh, jarak antara blok A dan B adalah 2 km. Jarak kota A dan C 14 km. Dengan alat apapun kita menempuh ke sana, misalkan kita pakai motor dan pakai mobil, jarak yang kita tempuh pasti akan sama-sama 2 km, sama-sama 14 km. Itulah yang disebut dengan jarak absolut atau jarak tetap. Yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif biasanya dinyatakan sebagai jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu dan biaya perjalanan. Contohnya, jarak tempuh kota Surabaya dan Sidoarjo adalah 1 jam. 1 jam mungkin kalau kita pakai mobil, kalau pakai motor belum tentu, bisa jauh lebih cepat. Kalau pakai goes atau sepeda ontel itu ya, mungkin bisa lebih dari 1 jam. Artinya pakai satuan waktu. Belum juga kita bisa pakai satuan biaya. Perjalanan ke sana memakan biaya 2 juta misalkan, 500.000 dan sebagainya. Jadi tidak sama, tergantung alat yang digunakan. Jadi begitu ya, bisa dibedakan antara jarak relatif dan jarak absolut. Kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berhubungan dengan jarak. Keterjangkauan lebih berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan, atau aksesibilitas. Maksudnya apa? Kita bisa ambil contoh di sini. Oke, kita bisa lihat dua gambar ini. Di sebelah kiri ada gambar kereta api yang menjadi alat transportasi, begitu juga dengan relnya. Di sebelah kanan ada gambar perahu, begitu juga dengan sungainya. Sama-sama ada sarana dan prasarana. Tetapi, bayangkan jika kedua alat ini tidak ada, artinya meskipun jaraknya sangat pendek, tetapi tidak ada sarana dan prasarana yang menunjang, maka itu akan sulit dijangkau. Walaupun jaraknya jauh, kilometernya jauh, kalau kita hitung itu, wah jauh sekali, bisa sampai 10-15 km. Tapi sarana dan prasarananya sangat menunjang, maka bisa dikatakan keterjangkauannya tinggi. Walaupun jaraknya cuma 100 meter, tapi harus melalui jurang, tidak ada sarana prasarana, tidak ada jembatan dan sebagainya, sehingga kita sulit mencapai tempat tersebut, maka bisa dikatakan keterjangkauannya sangat rendah. Maka kembali lagi, poin terpenting dari keterjangkauan adalah sarana dan prasarana atau aksesibilitas. Yang keempat yaitu konsep morfologi. Morfologi itu bisa dikatakan bentukan-bentukan yang ada di permukaan bumi. Umumnya disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalau dalam sejarah, kalian pernah mendengar yang namanya relief. Kalau dalam geografi dinamakan morfologi. Tapi morfologinya permukaan bumi. Ada gunung, ada lembah, jurang dan sebagainya. Artinya ada tempat yang tinggi, ada juga tempat yang rendah. Semuanya terjadi karena tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kita masuk ke konsep yang kelima, yaitu interaksi dan interdependensi. Ini saling berhubung ya. Interaksi dan interdependensi yaitu hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Karena di sini geografi, maka yang saling ketergantungan itu adalah antar wilayah. Mungkin kalau dalam sosiologi antar manusia. Jadi wilayah yang satu sangat berhubungan atau sangat membutuhkan wilayah yang lain. Contoh, di sebelah kiri ini adalah gambar petani atau kita bisa simpulkan desa.
Yang di sebelah kanan ini kita bisa katakan kehidupan di kota, yaitu pasar. Kota tidak akan bisa hidup tanpa desa. Desa juga tidak akan bisa hidup tanpa kota. Desa mensuplai kota, atau kita bisa menyebutnya hinterland, dan kota juga memberikan teknologi, memberikan hiburan bagi orang-orang atau penduduk desa. Jadi semuanya saling terkait, saling berhubungan. Itu yang disebut dengan interaksi dan interdependensi. Yang keenam, keterkaitan keruangan. Apa itu keterkaitan keruangan? Jadi keterkaitan itu adalah hubungan. Keruangan itu artinya wilayah dengan ruangnya. Jadi menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah atau manusia dan wilayah. Kita contohkan seperti ini. Nah, di sini ada kondisi sungai di daerah hulu. Dan di sini adalah kondisi sungai di daerah hilir. Jadi keduanya saling terkait. Ketika kerusakan lingkungan di wilayah hulu, maka akan berdampak juga dengan kondisi sungai di wilayah hilir. Atau contoh yang lain, yang gampang, di wilayah pegunungan. Karena ada di wilayah pegunungan, rata-rata orangnya bekerja sebagai petani atau berkebun. Karena di daerah pantai umumnya orangnya bekerja sebagai nelayan. Karena ada di daerah kutub, maka orang-orang di sana berpakaian tebal. Artinya keterkaitan keruangan, ada wilayah yang mempengaruhi aktivitas dan kondisi di daerah tersebut. Jadi seperti itu ya. Kita masuk konsep yang ke-7, yaitu konsep pola. Apa itu pola? Pola itu adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Yang paling gampang diingat, pola itu adalah bentuk dan struktur. Seperti itu ya. Kita contohkan di sini. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar rel kereta api. Kita bisa lihat di sebelah atau di pinggir rel kereta api ini ada beberapa bangunan, yaitu rumah penduduk. Begitu juga di sebelah kanan ini adalah sungai, dan di sini bangunan-bangunan rumah. Bangunan rumah ini mengikuti pola sungai. Bangunan rumah ini mengikuti pola rel kereta api. Jadi ketika relnya belok, rumah itu juga ikut belok. Ketika sungainya belok, rumah itu juga ikut belok. Tidak akan mungkin membangun rumah di atas rel kereta api atau menerobos gitu ya. Jadi ada polanya. Begitu juga di jalan raya. Ada perempatan, maka rumah yang dibangun akan mengikuti pola jalan. Ketika perempatan itu ada, maka rumah tidak akan dibangun di atas perempatan tersebut, begitu ya. Artinya bisa berbelok-belok sesuai dengan pola yang diikuti. Polanya ada mengikuti rel kereta api, mengikuti sungai, mengikuti jalan, atau mengikuti garis pantai. Nah, masuk ke konsep ke-8, yaitu aglomerasi. Aglomerasi itu gampangnya kita menyebutnya pengelompokan. Kecenderungan pengelompokan fenomena pada satu wilayah. Jadi berkelompok. Kenapa dia melakukan berkelompok? Tujuannya adalah kemudahan akses dan biaya. Kita contohkan. Di sini ada contoh bangunan-bangunan pabrik atau industri. Kita menyebutnya kawasan industri. Jadi industri-industri ini berkelompok di satu wilayah yang sudah ditentukan. Tujuannya apa? Kemudahan akses dan mengurangi biaya angkut atau transportasi karena jaraknya pendek. Oke, kita tidak lihat ke industri, kita lihat gambar sebelah kanan yang gampang saja. Di sini ada kumpulan dari pedagang sepatu. Kalau kalian pergi ke pasar, pasti akan melihat pedagang-pedagang itu berkumpul. Baju berkumpul dengan pedagang baju, sepatu berkumpul dengan pedagang sepatu. Kalau dia yang berjualan ikan, maka akan berkumpul dengan pedagang-pedagang ikan. Kenapa dilakukan seperti itu? Tujuannya adalah kemudahan akses. Nah, itulah yang disebut dengan pengelompokan atau aglomerasi. Jadi kata lainnya aglomerasi itu adalah pengelompokan, gitu ya. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu kelebihan dari suatu wilayah yang memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Atau gampangnya kita bisa katakan satu fenomena memiliki fungsi yang bermacam-macam atau lebih dari satu ya. Contoh,
Oke, kita lihat fenomenanya laut atau pantai. Untuk nelayan, laut dimanfaatkan untuk mata pencarian, mencari ikan. Sedangkan untuk wisatawan, laut dimanfaatkan untuk olahraga, wisata, bersenang-senang. Artinya fenomenanya adalah pantai atau laut, tapi bisa bermanfaat macam-macam. Manfaatnya bisa lebih dari satu. Itulah yang disebut dengan nilai kegunaan. Begitu juga dengan fenomena-fenomena yang lain, ya. Jadi pasti biasanya dalam satu fenomena di permukaan bumi memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan konsep nilai kegunaan. Oke, kita masuk konsep yang terakhir, yaitu diferensiasi area. Apa itu diferensiasi area? Atau ada yang mengatakan diferensi area. Different, perbedaan, beda. Jadi karakteristik khas yang ada dari satu wilayah itu yang disebut dengan diferensiasi area. Macam-macam. Kita ambil contoh yang gampang saja. Desa, kota. Jadi desa dan kota itu adalah wilayah yang berbeda. Kita akan jelas nampak diferensiasinya. Kota dengan ciri khasnya. Kalau kalian melihat gedung bertingkat, rumah-rumah yang polanya sangat rapi dan hampir sama, itu bisa dikatakan kota. Sedangkan kalau kalian melihat sawah, ada pegunungan, ada petani, ada sungai yang mengalir, itu jelas merupakan ciri dari desa. Artinya ciri dari kota dan ciri dari desa itu jelas-jelas berbeda. Hal yang seperti itulah yang dinamakan dengan konsep diferensiasi area. Jadi yang berbeda adalah wilayahnya karena memiliki ciri khas tertentu. Oke, itu 10 konsep geografi. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang baik, kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.